Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Kembali lagi kita di malam hari ini dan kita akan mempelajari satu topik yang luar biasa. Bagaimana topik di malam hari ini mau mengangkat iman kita untuk lebih mengenal lagi dengan Sang Pencipta itu. Sehingga itu topik dan judul firman Tuhan di malam hari ini yaitu Yesus terang kebenaranku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Malam hari ini izinkan kami untuk mendengarkan atau merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau melayakan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hikmat dari surga menjamah pikiran kami sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikanlah hamba di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, judul firman Tuhan malam hari ini, Yesus terang kebenaranku. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus ini sendiri. Jadi malam hari ini mari kita belajar sedikit. Kita harus lebih mengenal tentang siapa yang menciptakan kita. Siapa yang membuat bumi ini. Dan siapa yang memberikan kehidupan bagi kita. Di dalam perjanjian baru saudaraku, banyak Yesus sendiri mengatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia adalah air dan roti. Yesus mengatakan dia adalah sahabat bagi saya dan saudara. Yesus katakan dia adalah teladan. Dia adalah gembala, sumber dan tujuan hidup kita. Bahkan Yesus adalah batu karang kita. Inilah ya bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita mengenai Yesus Kristus. Sehingga itu kita akan mempelajari Yesus dalam seluruh kitab suci ini saudaraku. Apa yang terjadi pada saat Filipus mengetahui tentang Yesus di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 45. Yohanes pasal yang pertama ayat 45 mengatakan seperti ini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat. Dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudaraku perhatikan. Nathanael dan Filipus bertemu dan mereka bilang telah menemukan Yesus. Mereka menemukan Yesus yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat itu. Dan oleh para nabi sebelumnya. Sehingga itu kita akan melihat, adakah seluruh kitab suci berbicara tentang Yesus? Saya percaya saudaraku, hari demi hari kalau kita berkomitmen untuk melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan mengenal dia, kita akan mengetahui siapa Yesus itu. Lukas 24 ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sekali lagi saudaraku, Yesus menjelaskan di dalam Injil Lukas. Dia menjelaskan tentang dirinya. Saya ada di dalam kitab suci ini saudaraku. Sehingga itu ketika kita melihat mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi berbicara tentang Yesus Kristus dari Nazaret itu. Di manakah bukti bahwa Yesus adalah penyelamat bagi saya, bagi saudara-saudara sekalian? Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dalam Matius pasal yang pertama ini menjelaskan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan menjadi penyelamat, penghapus dosa bagi saya dan saudara sekalian. Apakah Yesus adalah juga Allah dan pencipta? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, ayat 3 dan ayat yang ke-14 menjelaskan. Pada mulanya adalah firman saudaraku. Firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara lihat. Ketika Yesus menjelaskan dirinya di dalam firman Tuhan.
Dan di sini juga dalam kitab Yohanes pasal yang pertama menjelaskan Yesus adalah firman itu sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Bahkan dia mau menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran dan datang menyelamatkan saya dan saudara. Bagaimana kesaksian para rasul tentang Yesus? Ketika Yesus berbicara tentang dirinya, sekarang Yesus berbicara tentang siapa mereka. Dan di sini dikatakan bahwa rasul-rasul menyatakan siapa Yesus yang kita akan pelajari. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Rasul-rasul menjelaskan kepada kita. Rasul-rasul juga menjelaskan kepada kita semua. Bagaimana ketika sejak semula mereka mendengarkan tentang Yesus. Mereka melihat tentang Yesus. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka menjadi saksi hidup sampai saat ini. Dan mereka meraba dengan tangannya firman hidup itu sendiri. Yaitu mereka berjalan dengan Yesus. Bagaimana saudara dan saya berjalan dengan Yesus? Kita harus berjalan dengan Yesus setiap hari ketika kita melihat akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri juga, saudaraku. Ketika rasul-rasul menyatakan kami sudah lihat, sekarang Yesus juga mau menjelaskan kepada diri untuk kita semua tentang dirinya. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan memberikan satu penjelasan yang pasti di dalam kitab Yohanes ini. Dia adalah roti hidup itu sendiri. Dan dia mau kita datang kepadanya. Kita menerima akan kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak akan lapar lagi. Kita tidak akan haus lagi akan kebenaran. Karena setiap hari kita hidup di dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi bila kita menerima Yesus? Apa yang terjadi kepada hidup ini? Apa yang terjadi kepada kita, saudaraku, ketika kita menerima Yesus itu? Yohanes 6 ayat 51 mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Saudaraku, bagaimana Yesus memberikan penjelasan kepada dirinya. Akulah roti hidup ini. Ia akan hidup selama-lamanya ketika kita memakan roti itu. Ketika kita menerima Yesus Kristus. Sehingga dia akan memberikan kita hidup di dalam dunia ini melalui kasih karunia-Nya, saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 57 dan 58 juga sama mengatakan, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa menerima Yesus, dia akan hidup bersama Yesus. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan menjelaskan, saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci yang setiap hari kita genggamkan. Barang siapa makan roti ini, barang siapa setiap hari berhubungan dengan Allah, ia akan hidup selama-lamanya. Itu janji yang pasti yang Yesus berikan kepada kita. Saudaraku, menurut kita siapa Yesus itu? Kita udah mendengarkan sedikit tentang kisah Yesus. Rasul-rasul berbicara tentang Yesus. Yesus sendiri berbicara tentang dirinya. Menurut saya, menurut saudara, siapa Yesus itu? Ketika di sekolah dasar, saudaraku, ada seorang guru. Ketika dia datang ke sekolah, dia bercerita dan dia bertanya pertanyaan ini kepada murid-muridnya. Anak-anak, siapakah Yesus ini yang kalian tahu?
Dengan polosnya anak-anak ini menjawab satu demi satu menjelaskan. Ada yang mengatakan, "Ibu guru, Yesus adalah dokter." "Kenapa kamu bilang dokter?" "Karena dia dapat menyembuhkan banyak orang. Kebetulan ayahnya seorang dokter." Ada juga yang mengatakan, "Ibu guru, Yesus itu orang yang kaya. Dia dapat memberikan segalanya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebetulan juga bapaknya seorang kolong merat." Tetapi ketika ibu guru mendekati ke anak yang terakhir, yang sedang duduk merenungkan, tidak berani menjawab, ibu guru datang, "Hai nak, siapa Yesus menurut anak ini?" Dia cuma terdiam. Dia memberanikan dirinya. Dan dia bilang, "Yesus, yaitu pemulung." Sontak satu kelas itu menertawai dia. "Kenapa kamu menyamakan Yesus dengan pemulung?" Dengan penuh air mata, dia bangun dan dia menjelaskan. 4 tahun yang lalu, aku dipungut oleh ayah. Aku dibersihkan. Aku diberikan hidup, diberikan rumah. Bahkan saat ini saya dapat berdiri untuk bersekolah. Dan itulah pandangan saya. Saya yakin Yesus juga seperti itu. Lihat saudara, Yesus adalah pemulung bagi diri saya. Yesus adalah pemulung bagi diri kita semua. Pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna. Saya juga tidak berguna, saudaraku, di dalam dunia ini. Penuh dosa, penuh lumpur. Tetapi Yesus memungut saya. Dia membersihkan saya dan menjadikan sesuatu yang sangat berguna di dalam kehidupan ini. Sehingga anak itu menjelaskan bagaimana dia mengerti Yesus sebagai pemulung. Yesus memungut dia untuk menjadi sesuatu yang berguna. Di hari ini juga, di malam hari ini juga, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus juga sedang berjalan sebagai pemulung di dunia ini. Dia datang melihat dosa-dosa manusia. Dia memungut satu persatu. Dia memberikan pengharapan dan menjadikan kita sesuatu yang sangat apa? Sangat berharga. Ini yang Yesus katakan kepada kita. Begitu juga dengan saya sendiri, saudaraku. Ketika Yesus memilih saya di dalam pelayanan, saya sangat bersyukur, saudaraku. Dia memungut saya, dia memberikan pengertian, hidup yang baik. Sehingga ketika waktu saya melayani Yesus kurang lebih 1 tahun di dalam Puncak Bogor, saya melayani dia, dia menunjukkan kasih setianya. Walaupun saya tidak pergi ke mana-mana, tetapi Tuhan memberikan saya ke Puncak Bogor, cukup di tempat itu banyak refugi ada di sana. Walaupun saya tidak pergi ke Timur Tengah, tidak bisa, tetapi hanya di Indonesia ada warga-warga Timur Tengah di sana. Saya berkunjung ke rumah-rumah, saya mengobati, dan kami membuat kelompok pedalaman Alkitab. Tuhan sangat membantu bagi diri saya. Mari kita lihat. Apakah yang harus dilakukan orang yang mengikuti Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara harus lakukan ketika mengikuti Yesus? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Kita harus sama seperti Yesus. Ketika dia hidup di dunia ini, dia melayani kita, dia datang memberikan pengabaran tentang Yesus. Dia datang memberikan pengabaran tentang kerajaan Allah. Sehingga itu kita harus melihat itu. Dan kita harus menjadikan satu teladan yang baik. Seperti Kristus telah hidup di dalam dunia ini. Bagaimana cara Yesus memberikan contoh dalam hal penurutan, saudaraku? Bagaimana Yesus memberikan contoh penurutan bagi saya dan saudara? Sehingga itu kita harus lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 mengatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya."
ketika Yesus hidup di dunia ini, saudara. Yesus juga mengikuti, Yesus juga menuruti akan perintah-perintah Bapanya yang di sorga. Dan dia tinggal di dalam kasih-Nya yang diberikan oleh Bapanya. Sehingga itu ada penurutan yang terjadi. Sehingga itu ada penurutan dan perintah yang luar biasa. Sehingga itu di malam hari ini, Yohanes 15 ayat 10 mau memberikan pengertian kepada saya dan saudara. Kita harus menjadi teladan. Kita harus melihat Yesus dan menuruti bagaimana Yesus memberikan segalanya. Sehingga itu penurutan yang diberikan kepada saya dan saudara, kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitaran kita juga, saudaraku. Baik, kita lanjut. Apa yang dituntut Yesus dari para pengikutnya? Kita masuk bagaimana Yesus berikan satu pengertian kepada kita ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Luar biasa ayat ini, saudaraku. Ketika kita dipanggil, saya, saudara-saudara sekalian dipanggil oleh Yesus, kita harus lihat. Yesus juga terlebih dahulu menderita untuk saya dan saudara. Dia telah dapat menerima, memikul salib itu untuk mati dan menjadi penyelamat bagi kita. Sehingga itu kita harus mengikuti jejaknya untuk tinggal di dalam Yesus. Yesus mau memanggil kita untuk menjadi pengertian itu. Lihat, ketika hidup dalam Yesus, ada juga resiko-resiko yang akan terjadi. Apa resiko orang yang mengikuti Yesus? Atau apapun ketika kita mau menerima Yesus itu sendiri. Di dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini ada janji Tuhan yang Tuhan berikan, saudara. Dalam Matius pasal yang 16 ini, Yesus memberikan janji, ia harus menyangkal dirinya kalau mau mengikuti Yesus. Ia harus memikul salibnya kalau mau mengikuti Yesus. Dan satu janji yang luar biasa. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Ini janji Tuhan. Ketika saya dan saudara menerima Yesus, Yesus memberikan janji yang pasti ini. Maka kita harus menerima janji yang pasti, yaitu kehidupan kekal di sorgawi. Bagaimana caranya kita dapat mengenali Yesus? Kita masuk bagaimana kita mengenali Yesus lagi lebih dalam. Ketika kita melihat Yesus menjelaskan dirinya. Rasul-rasul menjelaskan tentang Yesus. Bahkan dunia pun menjelaskan tentang pencipta ini. Kita juga harus melihat bagaimana cara kita dapat mengenal sang pencipta kita ini. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus memberikan janji lagi kepada saya dan saudara. Dia memberikan janji tidak ada seorang pun yang terlepas dari tangan ini. Ketika kita mengenal akan suaranya. Ketika kita mengenal akan Yesus Kristus. Maka kita harus melihat tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini ya janji Tuhan kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan teman-teman. Bagi saya dan saudara-saudara. Apakah yang Alkitab katakan tentang orang yang tidak menurut? Apa yang Alkitab katakan ketika kita tidak melihat, ketika kita tidak tahu akan Yesus Kristus ini? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata,
Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak akan ada kebenaran. Yesus memberikan jaminan yang pasti. Sehingga itu saudaraku, ketika kita tidak mengenal dia, ketika kita tidak menuruti akan perintah-perintah Yesus, ketika kita tidak mau menerima akan kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak tahu siapa Yesus. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalam diri ini tidak ada kebenaran lagi, saudaraku. Karena kita tidak mau menerima Yesus Kristus. Sehingga itu, bagaimana seharusnya respon para pengikut Kristus. Respon orang-orang yang menerima Yesus. Respon bagi orang-orang yang mau mengenali Yesus lebih dalam, saudaraku. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 29 sampai 30 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya dan anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal yang Yesus berikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 18 mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus memberikan satu peringatan kepada kita. Ketika kita mau menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus bilang, orang-orang terlebih dahulu sudah membenci aku. Sehingga ketika mau mengikuti Yesus, kita tidak heran lagi untuk melihat orang membenci kita karena Yesus. Tetapi Yesus selalu mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga itu saudaraku, banyak janji-janji yang Yesus sudah berikan kepada kita. Banyak janji yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Maka daripada itu, kita harus melihat akan kebenaran yang Yesus berikan. Yesus mau di malam hari ini saudaraku. Yesus memanggil. Ketika kita belajar tentang Yesus adalah terang kebenaranku. Kita harus melihat akan firman Tuhan ini. Kita harus melihat akan kebenaran Alkitab ini. Sehingga itu Tuhan sangat luar biasa menegaskan kepada kita di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Mazmur 119 ayat yang ke-105 yaitu mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan mau kepada saya dan saudara mengenal dia lebih dalam, mengenal Yesus lebih dalam. Karena firman Tuhan, kita harus berkomitmen, kita harus melihat dan membaca kebenaran ini. Dan kita menyelidiki sendiri, bahkan kita merasakan berjalan bersama Yesus, maka kita harus bersama-sama dia. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini Engkau mau mengajarkan, Engkau mau memberitahukan kepada kami semua bagaimana Engkau datang ke dunia ini, bagaimana Engkau datang untuk memberikan satu penebusan yang luar biasa. Sehingga itu Tuhan, kami harus bersyukur bagaimana Engkau mau menjadi penyelamat bagi kami. Kami sadar kami orang-orang berdosa Tuhan. Tapi kami percaya melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa akan firman-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin.